Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua bagi yang ada di Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Dan bagi yang berada di Jerman, selamat malam menjelang pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita diberikan waktu dan kesehatan untuk bisa menikmati renungan pagi Sema Adonai. Dan mari kita rasakan hadirat Tuhan saat ini. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama mendengarkan pujian yang pertama yang dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman dengan judul Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan. Dipersilakan Bu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Pujian yang membawa nikmat pada pagi hari yang indah ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan bukan yang banyak-banyak, bukan harta, bukan kekayaan, tapi kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita dan menikmati baiknya, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan, dengan tema memiliki pengertian yang benar. Part 2. Dipersilakan Pak. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena anugerah Tuhan yang
selalu melimpah dalam hidup kami. Karena anugerah Tuhan juga kami kuat mengiring Engkau sampai hari ini. Bapa, kami sadar bahwa tanpa firman-Mu kami akan sasar di dalam mengiring dan melayani Engkau. Karena itu tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan sungguh, supaya apapun yang kami lakukan semuanya berkenan kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir sharing firman Tuhan pada saat ini, kiranya Roh Kudus dapat menguasai seluruh kehidupan kami dan juga semua jaringan kami, supaya tidak terjadi kendala yang menghambat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, ini menjadi dasar dari semua poin yang akan saya uraikan kepada Bapak Ibu sesi demi sesi. Ya, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dilarang untuk menjadi orang bodoh, tetapi dihimbau, diperintahkan supaya menjadi orang yang memiliki pengertian yang benar tentang apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Paulus mengatakan ini Bapak Ibu? Oleh karena dua hal. Satu adalah karena memang kondisi dari orang-orang yang mengalami dinamika pertumbuhan secara intelektual itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 17 yang berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini satu bagian firman Tuhan yang sangat penting di dalam pelayanan Rasul Paulus, yang menghimbau kepada semua jemaat dan juga kepada kita yang membacanya pada hari-hari di akhir zaman ini, supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, tetapi diperintahkan oleh Paulus supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi dasar Paulus untuk mengatakan ini kepada jemaat di Efesus itu minimal ada dua hal. Yang pertama adalah karena memang tingkat perkembangan intelektual seseorang itu berbeda-beda satu dengan yang lain, dan pada umumnya semuanya itu dimulai dari tahap kebodohan. Nah, sebagai orang Kristen kita tidak boleh berhenti pada tingkat kebodohan itu, tetapi kita harus mendinamisir kehidupan kita untuk bertumbuh sampai kepada pemahaman pengertian yang mampu untuk mengenali hal-hal yang baik dan buruk di sekitar kita. Yang kedua adalah karena jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang berdomisili wilayah Yunani, pengaruh Yunani yang lebih menonjolkan, lebih menekankan filsafat, dan orang-orang Yunani punya pengaruh yang luar biasa besarnya sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Dan jemaat yang sedang bertumbuh di Efesus itu diingatkan oleh Paulus supaya jangan sampai mereka menjadi jemaat yang bodoh, yang kemudian terjebak di dalam konsep berpikir orang Yunani, bahwa filsafat itu yang akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Filsafat itu yang merupakan jalan untuk mereka menemukan keselamatan kehidupan yang kekal. Ini dua hal yang menjadi latar belakang ya minimal yang saya temukan dari Paulus itu, sehingga dia berkata jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti firman Tuhan. Dan ini merupakan satu pergumulan saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, oleh karena
kita sekarang ini juga menghadapi begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang mengancam gereja, sehingga gereja itu sepertinya sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka terjebak di dalam perasaan mereka sendiri, terjebak di dalam alur pikir mereka sendiri, terjebak di dalam tradisi ritual gerejawi. Nah, karena itu maka ada beberapa akibat yang sangat penting untuk saudara pahami kalau saudara itu telah bertumbuh di dalam pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Nah, jadi pengertian yang saya maksudkan di sini adalah mengerti firman Tuhan, bukan mengerti ilmu pengetahuan, bukan mengerti filsafat, yaitu ranah yang lain. Tetapi ranah saya sebagai hamba Tuhan adalah menyadarkan kehidupan jemaat untuk mengerti betapa firman Allah itu mutlak di dalam kehidupan setiap kita, membimbing jemaat untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Dan akibat yang keempat atau yang pertama hari ini, kalau seseorang itu mengerti firman Tuhan dengan benar atau memiliki pengertian firman Tuhan yang benar, maka dia akan berbuah dengan benar. Ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, sumbangsinya kepada pelayanan, pemberiannya kepada gereja, itu akan berdampak secara benar di dalam kehidupan banyak orang-orang percaya dalam gereja dan juga di dalam kehidupannya sendiri. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah kita. Di dalam ayat ini, saudara, kita melihat bahwa jemaat di Filipi itu sudah penuh kasih. Karena itu mereka royal. Bukan hanya loyal kepada Tuhan, kepada pelayanan, tetapi royal. Berkali-kali dalam kitab Filipi ini, Paulus menceritakan bagaimana jemaat di Filipi itu begitu support kepada pelayanan Paulus dalam bentuk finansial dan juga sumber daya yang lain. Yang kedua, ayat ini berbicara tentang memuliakan Tuhan. Tentu kita semua punya keinginan, kerinduan supaya hidup kita itu dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan kita juga bisa memuliakan Tuhan secara langsung dengan buah bibir kita, dengan karya-karya kita. Nah, tetapi Paulus mengatakan, kamu harus melandaskan kasih itu dengan segala pengertian dan pengetahuan yang benar. Kamu harus betul-betul melandaskan pujian penyembahanmu kepada Allah itu, atau motivasimu untuk memuliakan Tuhan itu, dengan segala pengetahuan dan pengertian yang benar. Ini penting oleh karena terlalu banyak orang Kristen itu secara subjektif. Terlalu banyak hamba Tuhan yang ketika berbicara di atas mimbar itu dia pikir dia sudah menyenangkan Tuhan, tetapi dia berbicara di atas mimbar itu secara subjektif. Apa yang disampaikan dari atas mimbar itu bukan firman Allah berdasarkan nats yang dibaca, tetapi kemudian dia berpetualang ke sana kemari di dalam pemikirannya, dan apa yang disampaikan kepada jemaat itu adalah pikiran pribadi, pengalaman pribadi. Nah, oleh karena itu maka saya mencoba untuk mengimbangi itu dan menyampaikan kepada jemaat bahwa jemaat harus bertumbuh di dalam segala pengertian dan pengetahuan yang benar tentang firman Allah, supaya kontribusinya kepada gereja, kontribusinya kepada pelayanan itu dapat mencapai sasaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan secara langsung itu menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang kedua hari ini, atau yang kelima dari semua sesi, itu adalah jemaat yang memiliki pengertian yang benar.
hamba Tuhan yang memiliki pengertian dan pengetahuan yang benar tentang firman Allah, itu akan menjadikannya begitu efektif di dalam pelayanan. Secara singkat saya mau sampaikan 3 contoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Apolos. Di dalam Kisah 18 ayat 24 sampai 28 ini, kita melihat bahwa Apolos ini bukan saja seorang hamba Tuhan yang dipakai untuk mengadakan revival di mana-mana, tetapi Apolos juga adalah seorang guru. Yang berikut, Apolos adalah seorang apologet. Karena di mana-mana dia mendapatkan challenge dari orang-orang Yahudi ya, yang menentang ketuhanan Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Apolos dengan tidak jemu-jemunya membuktikan dari Alkitab. Ya, catat ini. Apolos membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi pembuktian Apolos bukan dari pengalaman, bukan dari buku, bukan dari kata orang, bukan dari kutipan-kutipan. Tetapi pembuktian Apolos tentang ketuhanan Yesus adalah Alkitab. Ayat yang ke-28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang menjadi kelemahan banyak pengkhotbah-pengkhotbah sekarang itu adalah ketika mereka berdiri di atas mimbar, yang disampaikan kepada jemaat itu bukan firman, tetapi yang disampaikan kepada jemaat itu adalah filsafat, pengalaman pribadi, pikiran-pikiran yang subjektif yang belum teruji, tetapi diklaim sebagai kebenaran dan karena itu dideklar dari atas mimbar. Apolos, dia seorang yang sangat berwawasan luas, tetapi ketika dia berdiri di atas mimbar, maka Alkitab adalah satu-satunya landasan pikir yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang kedua adalah Filipus. Filipus seorang yang sangat mahir, terampil di dalam mengekspos Alkitab itu. Karena itu ketika sida-sida dari Ethiopia pulang dari Yerusalem untuk melaksanakan ibadat tahunan, dalam perjalanannya di atas kereta dia membaca sebuah kitab. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergi dekati orang itu. Dia sedang ada dalam kereta dan sedang membaca satu bagian kitab suci. Ketika Filipus sampai kepada orang itu, Filipus berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Kita melihat saudara, itu problematika kekristenan. Bahwa banyak orang yang begitu loyal, bahkan royal, tetapi tanpa pengertian. Ini contoh konkret. Sida-sida dari Ethiopia. Lalu orang itu jujur berkata kepada Filipus, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak orang yang membimbing aku? Lalu bertolak dari nas itu, kata Alkitab Kisah Rasul pasal 8. Filipus menjelaskan ayat itu yang ujung-ujungnya sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus adalah juru selamat orang-orang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Apa hasilnya? Sida-sida itu berkata, di situ ada air. Apakah halangannya jikalau aku dibaptis? Lalu kata Filipus kepadanya, boleh, saya akan membaptiskan Tuhan kalau Tuhan percaya. Lalu apa kata sida-sida itu? Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat Alkitab terang-terangan saudara dan sangat tegas bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Saya sedang mempersiapkan satu bahan renungan yang bagaimana sekarang ini di media sosial, di gereja-gereja onsite berkembang pengajaran yang masif bahwa juru selamat itu adalah Yosua Amasya. Jadi mereka alergi dengan nama Yesus. Mereka alergi dengan nama Allah. Mereka alergi dengan nama Tuhan. Panggilan Tuhan, julukan Tuhan. Lalu mereka kembali kepada Yahweh, kembali kepada Yesua Amasya.
Nah, ini adalah ajaran yang Alkitabiah, Bapak Ibu. Tetapi Alkitabiah yang separuh, hanya perjanjian lama. Mereka tidak mau mempergunakan terminologi-terminologi yang ada di dalam perjanjian baru. Alkitab perjanjian baru begitu tegas mengatakan bahwa Yeshua Amasya di dalam perjanjian lama itu sama dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat di dalam perjanjian baru. Jadi, orang-orang yang tidak lagi mau mempergunakan nama Yesus itu adalah orang-orang yang bukan saja tidak percaya kepada teologi perjanjian baru, tetapi juga bahkan mereka orang-orang yang tidak mau menerima perjanjian baru itu sebagai landasan iman keyakinan orang-orang Kristen. Ini penyesatan, Bapak. Bagaimana saudara bisa tahu itu bahwa itu adalah pengajaran yang sesat, pengajaran yang tidak seluruhnya berbasis kepada Alkitab? Maka hanya bisa saudara lakukan itu kalau saudara mengerti kitab suci itu. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang cerdas. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, pahami kitab suci itu. Dan itu jelas di dalam Alkitab. Tidakkah kamu baca dalam kitab suci? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu punya kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman biblikal Bapak Ibu melalui membaca, merenungkan, dan menjadi murid. Jadilah murid yang rendah hati, yang tidak mempertahankan prinsip pikiran pribadi, tetapi jadi orang Kristen yang mau terbuka kepada data-data, fakta-fakta yang diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, ini saya sangat merindukan supaya gereja-gereja Tuhan, mimbarnya itu diisi oleh orang-orang yang mengajarkan Alkitab ini secara bertanggung jawab. Karena apa, Bapak Ibu? Saya kalau coba melakukan satu presentase perhitungan dari sebuah khotbah, ya, saya bisa buktikan bahwa terlalu banyak pengkhotbah sekarang itu porsi cerita-cerita di luar Alkitab itu lebih besar dibandingkan dengan mengeksposisi ayat-ayat Alkitab. Kita baru saja mendengarkan sebuah renungan yang berkata, Ferukson ton logon. Beritakanlah firman itu. Nah, mengapa Paulus menekankan itu kepada Timotius? Karena hanya firman yang akan menjadi penuntun kehidupan orang-orang percaya sesuai kehendak Tuhan. Hanya Alkitab yang dapat memberikan kepada seseorang itu ajaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang Kristen. Hanya Alkitab yang berkuasa untuk mengubah kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, Paulus berkata kepada Timotius, Kerukson ton logon, beritakanlah firman itu. Nah, kata itu, ya, sebuah artikel di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris itu the, ya, preach the gospel. Nah, kata the itu menandakan bahwa gospel itu adalah sesuatu yang tertentu, ya, yang define, yang hanya itu yang boleh kita beritakan. Tetapi mimbar gereja Tuhan bukan lagi spot untuk preach the gospel, tetapi mimbar sudah menjadi panggung untuk mendemonstrasikan diri, dan ini ajaran yang sangat berbahaya yang mesti saudara waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, be a smart Christian. Jadilah orang-orang Kristen yang cerdas, yang bisa membedakan ajaran yang salah dari ajaran yang benar. Dan yang ketiga ini, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, saling mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Ya, anak usia 12 tahun. Tetapi
ketika dia berdiskusi, ketika dia bertukar pikiran dengan profesor-profesor Yudaisme, tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi. Itu mereka tidak punya sanggahan apa-apapun terhadap anak ingusan ini, oleh karena ajarannya itu benar, ajarannya itu sesuai dengan fakta. Dan karena itu dikatakan mereka kagum, mereka heran akan ajarannya. Jadi saudara, kalau saudara mengajarkan Yesus itu, jangan hanya kuasanya, jangan hanya mujizatnya, tetapi ajarkan juga kepada jemaat bahwa Yesus itu adalah seorang hamba Tuhan yang cerdas, yang memiliki pemahaman yang sempurna terhadap kitab suci, dan karena itu dia sangat efektif di dalam pelayanannya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kekristenan bukan sekedar ibadah, kekristenan bukan sekedar ritual. Datang ke gereja, isi absen, datang ke gereja, isi kantong kolektor, datang ke gereja, mengisi kekurangan-kekurangan gereja secara finansial. Tetapi setiap orang Kristen wajib untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, supaya apa? Supaya dengan demikian ibadahnya efektif, supaya dengan demikian pelayanannya efektif, supaya dalam rumah tangganya menjadi rumah tangga yang efektif, yang memuliakan Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, hari ini, apa akibatnya kalau saudara memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan? Kisah kebangkitan Yesus, satu sisi adalah berita yang gembira, karena apa yang Alkitab katakan digenapi. Tetapi dari sudut pandang, dari perspektif murid-murid Yesus, kebangkitan Yesus itu merupakan hal yang ironi. Di beberapa bagian Alkitab, itu Yesus sudah datang secara langsung kepada Maria Magdalena. Berkali-kali Maria dipanggil oleh Yesus, disapa oleh Yesus. Tetapi dikatakan Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Maria tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Nah, apa yang Alkitab katakan di dalam perikop itu? Karena dikatakan bahwa sampai saat itu mereka belum mengerti kitab suci. Mereka belum mengerti kitab suci. Itu faktor yang membuat Maria Magdalena dan semua murid-murid yang kalang kabut pada waktu itu, tidak jelas apa yang sedang mereka kerjakan, oleh karena mereka tidak mengerti kitab suci. Kisah di dalam Lukas pasal 24 adalah kisah tentang dua murid Yesus yang sudah angkat bendera putih mengiringi Yesus, lalu mereka pulang ke kampung halamannya di Emmaus. Ya. Dan di dalam perjalanan itu mereka masih berbincang, mendiskusikan sisa-sisa kenangan terhadap apa yang mereka pernah dengar dari Yesus, lalu apa yang sedang terjadi pada hari-hari itu. Sementara mereka berdiskusi, Yesus datang secara langsung ke tengah-tengah mereka, tetapi dikatakan mereka pun tidak mengenalnya. Sehingga mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di kota ini atau di negeri ini, sehingga engkau tidak mendengar apa yang sedang terjadi? Satu berita yang begitu menggemparkan, berita yang begitu viral. Dalam tempo sekejap seluruh bangsa menjadi gempar oleh karena katanya Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu apa kata Yesus kepada orang-orang itu? Kleopas dan temannya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini persoalannya Bapak Ibu. Jadi dua orang murid yang sedang pulang kampung ini adalah dua orang yang sedang putus asa, frustasi dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, karena ekspektasi mereka kepada Yesus itu sepertinya
nol besar. Tetapi itu sebabnya adalah karena mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan para nabi. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci. Karena itu ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Tuh. Jadi Yesus melakukan satu pengajaran kuliah padat lagi dalam sepanjang perjalanan dari pagi sampai petang itu, mengajarkan tentang siapa dirinya yang ditulis di dalam kitab Taurat, Musa, dan seluruh kitab Nabi, perjanjian lama secara keseluruhan itu. Ini pergumulan sebagai seorang gembala, sebagai seorang guru. Bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan itu memiliki pemahaman yang komprehensif. Ini saudara, Yesus menjelaskan kepada dua orang murid itu apa yang tertulis tentang Kristus dari kitab Kejadian sampai kitab Sakaria kalau dalam kanonnya perjanjian Yahudi, tetapi kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki kalau kanon kitab kita sekarang ini. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini penting bahwa orang Kristen itu harus bertumbuh di dalam pengertian yang benar supaya dapat mengenal Yesus dengan benar. Nah, kita lihat ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka, atau ayat 30 ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar terjadi di dalam kehidupan dua orang murid itu, karena pikiran sekarang mereka itu baru terbuka. Pengenalan mereka kepada Yesus itu baru terjadi, dan karena itu dikatakan serta-merta mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid di situ apa yang baru saja mereka alami di dalam perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu, dan bagaimana mereka dapat mengenal Yesus itu secara benar. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak implikasi di sini yang saya sampaikan. Tetapi yang paling mendasar di sini adalah bahwa orang Kristen itu tidak akan mungkin mengenal Yesus dengan benar kalau tidak mengerti kitab suci dengan benar. Itu sebabnya maka jemaat jangan hanya percaya. Nah, ini kata seorang guru, Bapak Ibu, ya, bukan kata seorang penginjil. Kalau kata seorang penginjil itu percayalah kepada Yesus saudara selamat, itu kata penginjil. Tetapi kata seorang guru, percaya itu dasar. Dan di atas dasar ini, saudara mesti membangun pemahaman. Karena dasar yang tidak ditindaklanjuti dengan pemahaman itu seperti membangun rumah yang hanya meletakkan pondasi. Sesudah itu kosong melompong, kembali menjadi tanah yang kosong. Nah, tetapi kalau di atas pondasi iman itu kita bangun pemahaman, akhirnya akan terjadi sebuah konstruksi rumah, akan terjadi sebuah rumah bangunan yang indah, yang berfungsi untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, demikianlah teologi, demikianlah firman Allah itu, bahwa saudara harus bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang firman Allah. Ya, dulu kami punya semboyan di gereja itu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia, membangun jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Jadi Allah pada satu sisi dia harus dipercaya, tetapi pada sisi yang lain Allah itu harus dikenal. Karena itu perintah Alkitab kepada bangsa Israel adalah kenallah Tuhan itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Perintah Daud kepada Salomo, kenallah ayahmu. Ya, jadi betapa pentingnya pengenalan, karena antara percaya dan pengenalan itu dua sisi dari mata uang yang sama.
Keselamatan terjadi karena percaya, keselamatan yang sempurna terjadi karena pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya maka saudara kekasih, sebagaimana Paulus berkata, jangan kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti kitab suci. Jangan kamu bodoh, tetapi bertumbuhlah di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, jadi saudara, hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini dengan sangat-sangat antusias dan juga dengan penekanan yang sangat kuat bahwa orang Kristen mutlak hukumnya, mutlak sifatnya untuk bertumbuh di dalam pengertian yang benar. Karena itu di gereja, jangan anti ajaran. Jangan hanya datang untuk mendengarkan pendeta yang berkhotbah secara stand up comedy, yang penuh dengan lelucon-lelucon, yang penuh dengan canda-canda, yang penuh dengan kisah-kisah. Tetapi datanglah di gereja untuk mencari pengkhotbah yang menguraikan Alkitab itu secara benar. Karena itu yang akan membuat saudara dapat beriman secara benar. Khotbah-khotbah seperti itu yang dapat membuat saudara bertumbuh di dalam pengertian kitab suci secara komprehensif, yang akan membuat saudara bertumbuh di dalam pengenalan Allah secara benar, sehingga dengan demikian pada gilirannya saudara dapat hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bahwa seorang anak Tuhan harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan, supaya dengan itu dia dapat berbuat dengan benar, supaya dia dapat melayani secara efektif, dan supaya dia dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus secara alkitabiah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan membawa berkat bagi kita semua pada pagi hari yang indah ini. Dan mari kita responi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh menghasilkan buah, boleh efektif untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Boleh Tuhan, kami mengenal Engkau lebih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami berikan waktu kami untuk mengenal Engkau pada pagi hari ini sebelum kami memulai pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan, yang menonton, baik di dalam Zoom, baik di dalam YouTube Tuhan, agar semua kami boleh mengenal akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan berkat, menyertai Tuhan di dalam semua pekerjaannya, di dalam semua pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita akan mendengarkan pujian satu lagi yang dibawakan oleh Ibu Murni dengan judul Haleluya. Selamat mendengarkan. Hallelujah.
Haleluya, 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 Puji Tuhan, mari kita ameni pujian yang baru kita nikmati pada pagi hari ini. Mari kita ameni firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tetaplah kita memiliki pengertian yang benar agar kita menghasilkan dampak, berbuah dengan benar, melayani secara efektif, mengenal Yesus dengan benar. Mari kita tutup renungan pagi pada saat ini dengan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Pak Daniel Palungan. Dipersilakan, Pak. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah diberkati Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar itu dapat memacu kami untuk terus bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat untuk menghadapi segala tantangan. Kami akan kembali kepada aktivitas rutin kami. Tolong kami dengan kuasa-Mu Bapa, supaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Rekan-rekan yang juga sudah terlibat secara langsung dalam pelayanan ini, baik moderator, operator, dan pengisi-pengisi acara, kiranya semua diberkati Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang setia, supaya pada akhirnya kami mendapatkan satu pujian daripada Tuhan. Sabaslah hai hambaku yang setia, kau telah setia dalam perkara yang kecil, Ku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah diberkati Tuhan bagi kami, dan kami tutup renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini renungan pagi pada hari ini. Sampai ketemu lagi besok di jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.